TVmu yang berbahagia, Buya Hamka dalam menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertama beliau sebutkan begini. Hamdan artinya pujian, sanjungan. Di pangkalnya diletakkan al atau alif lam sehingga menjadi bacaannya alhamdu. Berarti segala macam pujian, baik puji besar maupun puji kecil. Ucapan terima kasih karena jasa seseorang kepada siapapun. Nah, poin pentingnya begini, Bapak Ibu, kenapa yang dipilih itu alhamdu, bukan an-madhu, bukan juga asyukru. Kalau alhamdu itu segala jenis pujian kebaikan, sedangkan al-madhu itu bisa jadi mungkin orang memuji ada maunya. Kalau asyukru, orang memuji berterima kasih karena dia dapat manfaat. Makanya sering saya dapat misalnya dikasih hadiah atau dapat bantuan atau diberikan pertolongan, dikasih tunjuk sesuatu yang saya perlu dikasih tahu. Saya bilang syukron. Nah, itu terima kasih karena terima kasihnya adalah saya mendapatkan benefit sebelumnya. Dan itu asyukru lillah. Al-madhu lillah. Pujian apapun jenisnya, kecil atau apa, itu semua kembali kepada Allah. Termasuk ketika saya mendapat musibah, dapat prestasi atau sukses, saya bisa punya resilient, ketahanan, dan apapun kondisinya saya tetap baik, itu pujiannya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah ketika beliau menafsirkan Rabbul Alamin, Tuhan dari sekalian makhluk, Tuhan sarwa sekalian alam. Ini bahasa beliau ya. Pada umumnya arti alam adalah seluruh yang ada selain Allah, itu alam. Setelah menjadi jamak, menjadi kata alamin, berbagailah ia ditafsirkan orang. Setengah penafsiran mengatakan adalah alamin makhluk insani ditambah makhluk malaikat, jin dan setan. Nah, kata di dalam Al-Quran yang bertemu alamin ini hanya dikhususkan untuk manusia saja di surat Al-Hijr. Nah, tapi begini, beliau ini juga luar biasa ya. Menganalisis kata dari beberapa tafsir bahwa ini alamin itu berarti alam semua. Nah, mohon izin kalau diperkenankan saya menambahkan bahwa perspektif al-alamin itu dalam bahasa Arab disebut dengan jam'ul jam'i. Jadi jamaknya jamak atau pluralnya plural. Subhanallah. Apa disebut jamaknya jamak? Karena kata alam sendiri sudah jamak. Kalau alamin berarti dimensinya adalah dimensi yang sangat-sangat luas. Baik yang disebut universal, alam yang satu periode. Seperti misalnya hari ini saya hidup berdampingan dengan sesama manusia, berdampingan dengan sesama muslim non-muslim, berdampingan dengan flora dan fauna yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat. Apa yang beliau katakan tadi? Yaitu malaikat dan jin. Dan syariat kita mengatakan itu. Syariat agama kita kan rahmatan lil alamin. Interaksi kita dengan malaikat itu ada. Makanya kita tidak boleh menanggalkan semua pakaian karena ada malaikat yang membersamai kita. Kita akan ditinggalkan malaikat kalau mendatangi istri kita, berhubungan badan suami istri atau masuk toilet. Ya, malaikat nggak ikut. Tapi kenapa ada doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau malaikat pergi ada setan yang masuk di sana. Maka kita perlu membaca doa itu. Berarti kan ini syariat. Kita dilarang istinja atau bersuci dengan tulang karena tulang adalah makanan jin. Nah, artinya kan berarti kita memperhatikan interaksi dengan makhluk lain. Nah, Rabbul Alamin itu Rabbnya semua alam. Itu masih universe. Sedangkan al-alamin itu juga selain universe, multiverse. Apa yang disebut dengan multiversi? Saya hidup di hari ini, pernah hidup di masa lalu, di alam arwah. Dan nanti akan pindah ke alam arwah berikutnya, disebut alam barzah, sampai hari akhir. Tuhan saya di masa lalu, Tuhan masa kini. Juga Tuhan masa nanti saya di barzah, Tuhan yang membangkitkan saya. Itu disebut dengan versi-versi. Itulah multiverse. Supaya seseorang memiliki dimensi yang sangat-sangat banyak, tidak pernah dia cemas karena Tuhannya masa kecil juga Tuhannya masa dewasa. Tuhannya masa bahagia juga Tuhannya masa dia sulit, Tuhan masa dia sukses juga Tuhannya nanti dia masa pensiun. Dan itu memberi warna kata Rabb di sini setelah terlebih dahulu dikenalkan Allah sebagai Tuhan tunggal, kata Rabbun adalah punya pemeliharaan, penjagaan, pendidikan,
pengasuhan, dan itu juga dimulai dari kata-kata khalaqa, subhanallah. Jadi beliau juga memiliki dimensi luas ya. Dan nanti ketika beliau menyebutkan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ini memang yang dikenalkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Tapi sebenarnya itu juga nanti dikembangkan dalam dimensi lain. Ada tauhid rububiyah, kita akui Allah sebagai Tuhan pencipta pemelihara kita. Tauhid ilahiyah, Allah yang kita tuhankan. Ada tauhid ubudiyah, bagaimana kita menyembah Allah, nanti ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ada juga tauhid mulkiyah, Allah adalah raja, adalah pemilik satu-satunya terhadap diri kita. Dan yang dominan disebutkan di sini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diulang lagi di ayat setelah yang kedua, ayat ketiga, menyempurnakan ayat sebelumnya. Jika Allah sebagai Rabb pemelihara, pendidik seluruh alam, dipenuhi, punya kasih sayang dan maha murah, ini adalah bukan untuk keuntungan Allah. Ini masa kasih sayang. Allah memberikan pemeliharaan itu tidak pamrih. Kalau kita kan pemeliharaan, maintenance, mana biayanya? Feedbacknya Anda harus beri saya harus punya benefit. Menjaga, saya harus ada ongkosnya. Itu tidak. Allah menjaga, memelihara ini karena semata-mata Allah adalah punya rahmat dan kasih sayang. Lalu ada hal penting yang Allah sebutkan di sini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah maha kasih sayang, maka harusnya kita punya kasih sayang. Orang yang tidak menyayangi, bagaimana dia meminta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an yang intinya di suratul Fatihah, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Dan bagian pertama yang terakhir itu adalah disebutkan Malik Yaumiddin. Ini 4 ayat yang pertama, yaitu dikatakan yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan di sini Maliki, ada 2 bacaan. Ini juga luar biasa. Wawasan beliau itu panjang. Ada Maliki, ada Maliki. Berarti yang memiliki hari pembalasan, ini dimensinya adalah dimensi futuristik yang panjang ke depan. Beliau menafsirkan bahwa Allah pemilik yang menguasai hari pembalasan. Seseorang tadi kalau Rabbul Alamin, nanti dia akan dibangkitkan. Karena manusia sekali diciptakan dia akan kekal. Hanya pindah pada alam, dari alam arwah sebelumnya, alam rahim, ke dunia, nanti ke alam barzah, dan dia nanti akan pindah ke alam fana dan dibangkitkan kembali. Dan inilah disebut dengan makna tauhid. Lalu setengah ayat Al-Fatihah, surat-surat Al-Fatihah berikutnya, insya Allah nanti kita akan kembali gali, dan ada 2 hal penting yang akan beliau. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, Buya Hamka dalam menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertama beliau sebutkan begini, hamdan artinya pujian, sanjungan. Di pangkalnya diletakkan al atau alif lam sehingga menjadi bacaannya alhamdu. Berarti segala macam pujian, baik puji besar maupun puji kecil. Ucapan terima kasih karena jasa seseorang kepada siapapun. Nah, poin pentingnya begini, Bapak Ibu, kenapa yang dipilih itu alhamdu, bukan an-madhu, bukan juga asyukru. Kalau alhamdu itu segala jenis pujian kebaikan. Sedangkan al-madhu itu bisa jadi mungkin orang memuji ada maunya. Kalau asyukru, orang memuji berterima kasih karena dia dapat manfaat. Makanya sering saya dapat misalnya dikasih hadiah atau dapat bantuan atau diberikan pertolongan, dikasih tunjuk sesuatu yang saya perlu dikasih tahu. Saya bilang syukron. Nah, itu terima kasih karena terima kasihnya adalah saya mendapatkan benefit sebelumnya. Dan itu asyukru lillah, al-madhu lillah. Pujian apapun jenisnya, kecil atau apa, itu semua kembali kepada Allah. Termasuk ketika saya mendapat musibah, dapat prestasi atau sukses, saya bisa punya resilient, ketahanan, dan apapun kondisinya saya tetap baik, itu pujiannya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah ketika beliau menafsirkan Rabbul Alamin, Tuhan dari sekalian makhluk, Tuhan sarwa sekalian alam. Ini bahasa beliau ya. Pada umumnya arti alam adalah seluruh yang ada selain Allah, itu alam. Setelah menjadi jamak, menjadi kata alamin, berbagailah ia ditafsirkan orang. Setengah penafsiran mengatakan adalah alamin makhluk insani ditambah makhluk malaikat, jin dan setan.
Nah, kata di dalam Al-Quran yang bertemu alamin ini hanya dikhususkan untuk manusia saja di surat Al-Hijr. Nah, tapi begini, beliau ini juga luar biasa ya, menganalisis kata dari beberapa tafsir bahwa ini alamin itu berarti alam semua. Nah, mohon izin kalau diperkenankan saya menambahkan bahwa perspektif al-alamin itu dalam bahasa Arab disebut dengan jam'ul jam'i. Jadi jamaknya jamak atau pluralnya plural. Subhanallah. Apa disebut jamaknya jamak? Karena kata alam sendiri sudah jamak. Kalau alamin berarti dimensinya adalah dimensi yang sangat-sangat luas. Baik yang disebut universal, alam yang satu periode. Seperti misalnya hari ini saya hidup berdampingan dengan sesama manusia, berdampingan dengan sesama muslim non-muslim, berdampingan dengan flora dan fauna yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat. Apa yang beliau katakan tadi? Yaitu malaikat dan jin. Dan syariat kita mengatakan itu. Syariat agama kita kan rahmatan lil alamin. Interaksi kita dengan malaikat itu ada. Makanya kita tidak boleh menanggalkan semua pakaian karena ada malaikat yang membersamai kita. Kita akan ditinggalkan malaikat kalau mendatangi istri kita, berhubungan badan suami istri atau masuk toilet. Ya, malaikat nggak ikut. Tapi kenapa ada doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau malaikat pergi ada setan yang masuk di sana. Maka kita perlu membaca doa itu. Berarti kan ini syariat. Kita dilarang istinja atau bersuci dengan tulang karena tulang adalah makanan jin. Nah, artinya kan berarti kita memperhatikan interaksi dengan makhluk lain. Nah, Rabbul Alamin itu Rabbnya semua alam. Itu masih universe. Sedangkan al-alamin itu juga selain universe, multiverse. Apa yang disebut dengan multiversi? Saya hidup di hari ini, pernah hidup di masa lalu, di alam arwah. Dan nanti akan pindah ke alam arwah berikutnya, disebut alam barzah, sampai hari akhir. Tuhan saya di masa lalu, Tuhan masa kini. Juga Tuhan masa nanti saya di barzah, Tuhan yang membangkitkan saya. Itu disebut dengan versi-versi. Itulah multiverse. Supaya seseorang memiliki dimensi yang sangat-sangat banyak, tidak pernah dia cemas karena Tuhannya masa kecil juga Tuhannya masa dewasa. Tuhannya masa bahagia juga Tuhannya masa dia sulit, Tuhan masa dia sukses juga Tuhannya nanti dia masa pensiun. Dan itu memberi warna kata Rabb di sini setelah terlebih dahulu dikenalkan Allah sebagai Tuhan tunggal, kata Rabbun adalah punya pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, pengasuhan, dan itu juga dimulai dari kata-kata khalaqa, subhanallah. Jadi beliau juga memiliki dimensi luas ya. Dan nanti ketika beliau menyebutkan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ini memang yang dikenalkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Tapi sebenarnya itu juga nanti dikembangkan dalam dimensi lain. Ada tauhid rububiyah, kita akui Allah sebagai Tuhan pencipta pemelihara kita. Tauhid ilahiyah, Allah yang kita tuhankan. Ada tauhid ubudiyah, bagaimana kita menyembah Allah, nanti ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ada juga tauhid mulkiyah, Allah adalah raja, adalah pemilik satu-satunya terhadap diri kita. Dan yang dominan disebutkan di sini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang diulang lagi di ayat setelah yang kedua, ayat ketiga, menyempurnakan ayat sebelumnya. Jika Allah sebagai Rabb pemelihara, pendidik seluruh alam, dipenuhi punya kasih sayang dan maha murah, ini adalah bukan untuk keuntungan Allah. Ini masa kasih sayang. Allah memberikan pemeliharaan itu tidak pamrih. Kalau kita kan pemeliharaan, maintenance, mana biayanya? Feedbacknya Anda harus beri saya. Saya harus punya benefit. Menjaga, saya harus ada ongkosnya. Itu tidak. Allah menjaga, memelihara ini karena semata-mata Allah adalah punya rahmat dan kasih sayang. Lalu ada hal penting yang Allah sebutkan di sini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah maha kasih sayang, maka harusnya kita punya kasih sayang. Orang yang tidak menyayangi, bagaimana dia meminta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an yang intinya di suratul Fatihah, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Dan bagian pertama yang terakhir itu adalah disebutkan Malik Yaumiddin. Ini 4 ayat yang pertama, yaitu dikatakan yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan di sini
Maliki, ada dua bacaan. Ini juga luar biasa. Wawasan beliau itu panjang. Ada Maliki, ada Maliki. Berarti yang memiliki hari pembalasan, ini dimensinya adalah dimensi futuristik yang panjang ke depan. Beliau menafsirkan bahwa Allah pemilik yang menguasai hari pembalasan. Seseorang tadi kalau Rabbul Alamin, nanti dia akan dibangkitkan. Karena manusia sekali diciptakan dia akan kekal. Hanya pindah pada alam, dari alam arwah sebelumnya, alam rahim, ke dunia, nanti ke alam barzah, dan dia nanti akan pindah ke alam fana dan dibangkitkan kembali. Dan inilah disebut dengan makna tauhid. Lalu setengah ayat Al-Fatihah, surat-surat Al-Fatihah berikutnya, insya Allah nanti kita akan kembali gali, dan ada dua hal penting yang akan beliau singgung terkait dengan fikih juga akan kita baca nantinya setelah break yang singkat berikut ini. Pemirsa TVMO yang berbahagia, mudah-mudahan kita dijadikan ahlul Quran. Subhanallah ya, kita membersamai seorang alim yang tawadhu, tapi Allah salurkan cahaya ilahi melalui beliau. Beliau menyebutkan juga sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah sudah ridho, kata beliau, di sini beliau sitir ya, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Dan mata keridhaan gelap tidak melihat cacat, sebagaimana juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang disambungkan dengan Maliki Yaumiddin, ini menyeimbangkan pengabdian dan pemujaan. Karena itu menjadi transisi. Apa yang kita harus lakukan setelah Allah menegaskan ke superioritasnya pada sifat Maliki Yaumiddin? Allah menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi menggabungkan antara roja dan harapan kepada Allah, juga rasa takut kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu, iyyaka artinya engkaulah. Boleh didekat-dekatkan lagi maknanya hanya engkaulah. Dalam bahasa Arab ini tidak normal, tidak natural, tidak apa adanya. Karena kan kalau struktur bahasa Arab itu secara gramatikal subjek, predikat, baru objek. Tapi ini objeknya didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu, karena di close di objeknya. Kalau hanya kepadamu kami menyembah, kami meminta, aman. Tapi kalau na'buduka, kami menyembahmu, itu bisa bahaya nanti. Tanggal tua dia bisa menyembah lain. Pada saat dia lupa Allah, menyembah yang lainnya. Tapi kalau hanya kepadamu, menyembah, menangis, menghibah, mengadu, aman. Ini yang pertama. Yang kedua, kata nasta'inu berpangkal dari kalimat isti'anah. Lebih murni kita rasakan maksudnya adalah ibadah saja. Dan karena al-isti'anah itu beda dengan at-talab. Ya, al-isti'anah itu kayak orang, ini disebutkan ya, minta tolong mengangkat lemari yang berat. Jadi yang minta tolong itu dia ikut ngangkat. Itu isti'anah. Gak bisa dong, tolong Pak angkatin ini, tapi dia nunjuk. Itu mah dia memerintah. Tapi kalau isti'anah, ayo kita angkat lemari itu, saya gak bisa ngangkat sendiri. Gitu. Atau dalam bahasa gampangnya kalau boleh saya sederhanakan, al-isti'anah itu minta tolong tapi kita punya modal. Kalau kita tidak punya modal, itu namanya minta-minta, disebut at-tolab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita, kalau meminta tolong kepada Allah dan juga yang lainnya, kita harus punya usaha. Contoh, Allah menolong Nabi Musa. Allah tidak bukakan laut begitu saja. Tapi Nabi Musa, Allah perintahkan untuk mengetukkan tongkatnya di laut. Karena itu bentuk usaha. Ya, sekalipun ikhtiar kecil, tapi itu disebut dengan usaha. Maryam ketika dia melahirkan, Maryam itu tidak lagi diberi fasilitas langsung dikasih makan, kasih minum, seperti waktu kecil. Tapi Maryam justru disuruh bangkit. Surat Maryam ayat 25 menyebutkan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Maryam, ayo bangun, kamu goncangkan, kamu goyang tuh pangkal pohon kurma. Subhanallah, ya Allah tega banget, ini orang baru melahirkan kok disuruh bangun. Bukan itu. Poinnya adalah kamu harus berusaha. Sekalipun kalau orang sehat goyangin pohon kurma itu bisa jadi tidak goyang. Tapi usaha yang kecil itu Allah inginkan karena Allah ingin menurunkan rahmatnya. Jadi hasil itu tidak selalu linear dengan usaha.
Karena Allah bisa jadi mengajarkan kita, usaha kita yang penting kita menuntut ilmu, Allah fahamkan kita. Kita mencari rezeki, bisa jadi kalau dihitung matematis, oh ini harusnya angka 5, tapi Allah kasih 15. Karena Allah ingin menyalurkan rahmatnya. Nah, lalu apa yang disebut doanya apa? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Minta diberikan as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu disebut di sini al-irsyad. Dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan membedakan yang baik dan benar. Itu beliau. Ada at-taufiq, kesesuaian dengan apa yang dikehendaki Allah. Ada al-ilham, petunjuk untuk mengatasi hal-hal sulit. Ada ad-dilalah, yaitu ditunjuk dalil-dalil tanda di mana tempat berbahaya, di mana tidak boleh dilalui sebagaimana mestinya. Subhanallah. Tafsirannya sangat luar biasa ya. Dan siratal mustaqim itu apa? Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat, yang dianugerahkan kepadanya, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus tadi itu. Siapa mereka? Rasul-rasulnya yang telah menjadi orang-orang yang syahid setelahnya juga beliau sebutkan. Dan inilah kemudian panduan seseorang di dalam berdoa. Maka ini juga ada satu bagian lainnya yang beliau sebutkan. Kalau tadi para nabi, orang-orang baik yang merepresentasikan petunjuk-petunjuk tadi, ada siapa yang hindari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan mereka yang sesat dan dimurkai. Nah, ini tentu jalan yang tidak ideal. Bapak, Ibu hadirin sekalian, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, ada satu hal menarik yang perlu saya sampaikan di sini karena sangat banyak. Al-Fatihah itu disebut sebagai rukun sholat. Nah, ini kita masuk fikih. Jadi nanti beliau sebutkan di sini orang yang membaca Fatihah itu seperti apa. Nah, ini kita nanti patokannya pada seperti yang dituliskan oleh para ayahanda kita, para ulama kita di Majelis Tarjih. Silakan Bapak Ibu nanti bisa kaji lebih dalam bahwa membaca Fatihah adalah kewajiban setiap orang ketika dia melakukan sholat, ya, karena sholat yang tidak dibaca Al-Fatihah tidak sah. Nah, beliau juga nanti menyebutkan antara sir dan jahar di dalam membaca basmalah. Ini dia. Selain dari khilafiyah tentang Bismillah, termasuk ayat di pangkal surah, ada khilafiyah berikutnya. Bismillah ini ada dibaca jahar atau dibaca sir. Dan ternyata ini juga alhamdulillah di dalam majelis tarjih kita juga membaca Al-Fatihah boleh sir, boleh jahar. Ini misalnya di dalam Abu Hurairah, hadis riwayat Ad-Daruqutni, kana idza qara'a wa huwa ya'umun nas iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini dalil untuk membaca suratul Fatihah. Nah, jadi kita baca suratul Fatihah boleh dengan bismillah dijaharkan lalu baca alhamdu, boleh juga disirkan kita kemudian membaca alhamdu secara jahar. Kemudian yang berikutnya amin. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah menyebutkan kata amin, dan itu imam dibersamai oleh makmum. Ada sebuah hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis terkenal. Maka pelajaran penting yang kita dapatkan dari suratul Fatihah memang masih banyak dan tentu kita tidak menafsirkan semua. Ternyata menggabungkan antara riwayat seperti metode beliau, lalu ada telaah bahasa, dan terakhir beliau kontekstualisasikan dalam kehidupan, landasan berakhlak dan beribadah dalam menempuh kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau tafsirkan dan kita bantu untuk menadaburi dalam hidup kita. Dan nanti insya Allah kita akan sambung pada awal surat Al-Baqarah pada pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.